Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Reza Akuba, di channel saya. Saya sebagai seorang praktisi hipnoterapi, atau saya mengklaim diri saya adalah seseorang yang memahami atau ahli dalam ilmu alam bawah sadar. Baiklah, sekarang kita coba membahas mengenai akhir-akhir ini adalah kita dengar perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin yang mengaku sebagai artinya yang dibilang sebagai dukun atau paranormal. Saya di sini akan membahas mengenai atau akan membongkar kedua belah pihak. Akan tetapi yang saya bongkar adalah tidak bermakna negatif. Saya tidak memihak ke salah satu pihak, baik kepada pesulap merah maupun kepada Gus Samsudin. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah sebenarnya menurut saya, bila saya analis dengan menggunakan ilmu alam bawah sadar, bahwasannya bisa jadi pesulap merah itu salah, bisa jadi pesulap merah itu benar. Dan juga Gus Samsudin bisa jadi perdukunan praktiknya itu adalah salah, bisa jadi juga benar. Jadi tergantung dari kacamata kita melihatnya dari mana. Namun saya melihatnya dari sisi positif ya. Saya tidak berpihak kepada keduanya. Nah, yang saya mau terangkan di sini adalah pesulap merah membongkar perdukunan Gus Samsudin adalah dengan menggunakan belief sistemnya. Seperti yang pesulap merah sampaikan berkali-kali, ada belief system yang dia tidak percayai dimiliki oleh Gus Samsudin. Namun sebenarnya Gus Samsudin jatuh namanya karena dia menggunakan trik-trik yang sebenarnya tidak perlu dia gunakan. Dia menggunakan trik-trik seperti halnya keris petir, batu yang bergetar, kelapa yang bisa ada pakunya di dalamnya. Sebenarnya dia tidak perlu melakukan itu, trik-trik itu. Kenapa? Karena menurut saya, dalam pandangan saya, Gus Samsudin itu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan menurut saya. Jangan lihat basicnya dulu dia dari mohon maaf, dari pemulung atau apapun, tapi lihat dia bangun kehidupannya, dia bangun profesinya. Kalau saya lihat dari YouTube atau video, dia punya istana yang megah, dia punya padepokan yang megah. Tentu dia bangun padepokan itu dari nol. Mungkin dari kliennya yang 1, 2, 3, dari hal yang terkecil. Sehingga lama-lama semakin dia besar, jadilah kalau dilihat tadi di video-video YouTube, istana Gus Samsudin begitu besar padepokannya. Artinya dia mempunyai sesuatu. Ini saya coba membahas dari Gus Samsudin dulu ya. Baru nanti saya akan membahas si pesulap merah. Artinya dia punya sesuatu. Sayangnya, dia untuk meyakinkan kliennya, dia menggunakan trik-trik yang tidak perlu. Yang sebenarnya tanpa itu, kliennya sudah percaya sama dia bisa membantu pengobatan. Karena dalam hipnoterapi itu, bila seseorang sudah percaya terhadap seseorang, maka bisa jadi keinginan yang orang yang tadi mempercayai itu bisa terkabul. Karena apa? Karena tadi sudah menjadi beliefnya dia. Sudah masuk ke dalam beliefnya dia. Misalnya begini, Gus Samsudin pertama punya klien 1. Mungkin awalnya dia hanya iseng atau bagaimana saya nggak tahu. Awalnya 1 kali, 2 kali, dia melakukan kepada orang minta berobat, 2 kali, 3 kali, mungkin ke-4 kali, 5 kali sembuh. Lama-lama timbul beliefnya si Gus Samsudin, keyakinannya dia. Saya bisa mengobati orang ya. Lagi dan lagi dan lagi, berulang kali, lama-lama dia merasa percaya diri bisa mengobati orang.
Nah, bila sudah muncul rasa itu, rasa percaya diri, dan orang yang diobati itu bisa sembuh, maka bisa jadi dia tidak berbohong. Bisa jadi dia memang profesinya adalah paranormal. Saya tidak mau sebut dukun ya. Bisa jadi dia seorang paranormal. Dari hal yang terkecil, apabila sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi masuk ke alam bawah sadar, menjadi satu belief system, menjadi belief. Kliennya Gus Samsudin tadinya mungkin awalnya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, lama-lama tersugesti terhadap Gus Samsudin bahwasannya Gus Samsudin itu orang sakti, orang hebat. Sayangnya mungkin untuk lebih pamor lagi, untuk lebih mantap lagi terlihatnya, karena dia kan praktiknya dia pamerkan di video, di YouTube dia pamerkan, sehingga untuk lebih meyakinkan, lebih mantap dia pakai trik-trik itu. Dia gunakan trik-trik keris petir, batu getar, yang mana banyak sekali di Shopee, di belanja-belanja online. Sehingga rusaklah dia karena hal itu. Menurut saya sebenarnya tanpa hal itu dia adalah seorang paranormal. Karena dia punya klien, dia punya pasien. Terbukti hasil daripada itu dia punya padepokan yang besar. Padepokan segitu nggak mungkin dibangun dengan yang murah. Dari mana dia dapat? Ya mungkin dari klien-kliennya dia yang dapat. Artinya ada satu belief kliennya kepada dirinya, ada satu sugesti kliennya terhadap dirinya, satu kepercayaan, keyakinan, dia memang seorang paranormal. Nah, pesulap merah membongkarnya melalui trik-trik tadi. Dibongkarlah dengan pesulap merah, penipu, segala macam, karena itu hanya trik-trik sulap yang biasa dia gunakan. Kenapa digunakan? Membohongi orang. Bahkan dijual sekian juta barang-barang tersebut, keris-keris tersebut, sekian juta, puluhan juta. Apakah Gus Samsudin penipu? Tidak. Menurut saya, dalam pengkajian ilmu alam bawah sadar, dia tidak menipu. Kenapa? Karena orang-orang klien-klien tersebut memang tersugesti mempercayai Gus Samsudin paranormal. Kembali lagi, sayangnya dia gunakan hal-hal yang tidak perlu, keris petir, batu getar, kelapa, dan lain-lain, sehingga pesulap merah masuk membongkarnya dengan hal-hal seperti itu. Namun di sini pesulap merah masuk juga lebih dalam membongkarnya, bahwasannya semua kliennya itu tidak perlu mempercayai Gus Samsudin, karena itu semua penipu. Belum tentu. Tidak bisa pesulap merah bilang begitu. Mungkin trik-triknya adalah menipu. Tapi sebenarnya dia ingin meyakinkan kliennya saja bahwasannya ini adalah untuk lebih meyakinkan, lebih nyohor, lebih pamor, yang seperti di film-film, namun terlewat oleh Gus Samsudin. Sehingga ada celah orang untuk menyerangnya. Jadi kembali, kalau menurut saya, dia tetap seorang paranormal. Karena dia sudah punya klien, dia bisa bangun padepokan yang besar, tentu kliennya itu banyak. Tentu terjadilah sugesti seorang klien-klien yang banyak itu terhadap dirinya, bahwa Gus Samsudin adalah seorang paranormal, yang mampu menyembuhkan, yang mampu memberi jalan, yang mampu dan mampu yang lain. Itu menurut saya. Jadi, karena sudah berulang-ulang Gus Samsudin lakukan, apabila tidak menggunakan trik-trik tersebut ya, dia berulang-ulang lakukan, maka dia menjadi seorang ahli. Karena dia sudah sering menghadapi pasien melakukan berulang-ulang. Sehingga menjadi beliefnya dia, satu keyakinannya dia, bahwa saya memang mampu mengobati orang. Bahwa saya memang mampu. Bahwa saya adalah seorang paranormal dalam pikiran bawah sadar Gus Samsudin. Kembali lagi tadi, sayangnya dia menggunakan trik-trik yang tidak perlu. Itu tentang Gus Samsudin. Saya akan membongkar mengenai Rafael. Saya akan membongkar si pesulap merah. Pesulap merah membongkar Gus Samsudin karena trik-triknya. Tapi pesulap merah juga membongkar dengan
belief sistemnya sulap merah. Karena pesulap merah juga membongkar kayak semacam perguruan-perguruan tenaga dalam. Dia bongkar semua. Pesulap merah menganggap itu penipu, bohong. Tidak, itu tidak bohong menurut pengkajian ilmu alam bawah sadar. Jadi begini, sekarang saya bongkar pesulap merah. Pesulap merah itu membongkar dengan beliefnya dia, karena dia belajar hipnoterapi. Hipnoterapi adalah cara mudah masuk ke alam bawah sadar dengan hitungan cepat. Artinya dia karena sudah masuk ke alam bawah sadar, dia bisa membaca pikiran-pikiran orang. Nah, pesulap merah membongkar dengan menggunakan hipnoterapi dengan belief sistemnya. Belief system itu apa sih? Belief system itu ada di alam bawah sadar. Satu ruang, belief system itu adalah satu ruang yang dimana isinya adalah keyakinan akan sesuatu. Keyakinan seseorang akan sesuatu. Baik dalam hal pekerjaan maupun dunia nyata maupun dunia gaib. Itu disebut belief system. Di dalam jiwa ada satu ruang yang isinya keyakinan. Nah, pesulap merah membongkar perguruan-perguruan tenaga dalam dan Gus Samsudin dengan triknya dia dengan menggunakan ilmu tadi, yaitu belief system. Dia bongkar. Menurut pesulap merah, tenaga dalam perguruan-perguruan itu yang pernah dia dipanggil oleh diskusi dengan Deddy Kobuser dan juga dengan dengan atlet MMA, bahwasannya ada satu perguruan tenaga dalam itu adalah bohong, penipu. Tidak. Om Deddy, mohon maaf, Om Deddy Kobuser, pesulap merah, belajar juga ilmu hipnotis. Yang mana hipnotis adalah memprogram orang dengan menggunakan alam bawah sadar. Nah, perguruan-perguruan itu adalah dia sudah, kalau memang anak buahnya, murid-muridnya memukul dia tidak kena, mental, bukannya berbohong, bukannya penipu. Karena apa? Itu benar. Menurut saya, itu benar. Dia tidak menipu. Teman-teman semua di sana nggak boleh mencap bahwa itu adalah penipuan. Kok sama dia bisa, sama ini nggak bisa? Bukan. Kenapa begitu? Karena kenapa kok murid-muridnya mukul ke gurunya tidak kena? Sementara pesulap merah mukul 3 kali, 1 masuk. Ya betul. Karena murid-muridnya itu sudah tersugesti dengan gurunya. Beliefnya murid-murid itu sudah meyakini gurunya adalah sakti. Gurunya punya ilmu tenaga dalam. Begitu saya memukul dia, saya tidak bisa memukulnya, maka saya akan mental. Beliefnya si murid-murid sudah tertanam karena si murid-murid mungkin sudah tahunan mengikuti dia, 2 tahun, 3 tahun mengikuti dia, jadi sudah tercipta beliefnya. Maka dia mukul si guru mental. Ya iya betul. Jadi itu bukan pembohongan karena murid tadi sudah tercipta beliefnya. Memang dia tidak akan bisa memukul gurunya. Kecuali diprogram ulang lagi si murid-muridnya, beliefnya, maka akan tembus memukul gurunya. Nah, masuklah pesulap merah mengatakan itu adalah tipuan. Bukan, tidak boleh bilang begitu. Kenapa? Karena itu bukan tipuan. Tadi karena belief. Pesulap merah karena tidak belief, tidak meyakini si guru itu dipukul, tidak mental. Karena memang dalam program alam bawah sadarnya si pesulap merah, tidak ada belief bahwa guru tersebut, begitu pesulap merah mukul, maka pesulap merah akan mental. Tidak ada beliefnya dia, karena dia orang baru yang muncul. Maka begitu dipukul, maka akan kena, pasti kena. Karena pesulap merah bukan murid si guru tersebut. Jadi tidak ada belief, tidak ada sugesti di dalam diri pesulap merah bahwa memukul guru tersebut akan mental. Namun di sini pesulap merah sebagai seorang hipnoterapi, praktisi hipnotis, pesulap merah bisa juga memukul guru tersebut mental. Bisa, tapi dia tidak mau menggunakan belief itu. Dia bisa menjadi memukul si guru tersebut, maka pesulap merah akan mental.
Dia tinggal memprogram dirinya, saya memukul guru tersebut, maka saya akan mental. Mental. Pasti mental, karena dia udah memprogram, mensugesti dirinya, memukul guru tersebut mental. Namun pesulap merah tidak menggunakan sugesti itu. Dia menggunakan sugesti dirinya yang baru muncul, memang hanya ingin membongkar. Nah, di sini saya jadi menjelaskan, saya tidak memihak kepada pesulap merah, saya tidak memihak kepada Gus Samsudin. Saya hanya membuat satu kajian-kajian secara ilmu alam bawah sadar. Bahwasannya alam bawah sadar itu bisa diprogram sesuai dalam teori hipnoterapi. Jadi pasien-pasiennya kembali kepada Gus Samsudin. Pasien-pasien Gus Samsudin, misalnya Gus Samsudin membeli keris di Tokopedia, misalnya ini contoh, dia beli 100.000, ya, dia beli 100.000 di Tokopedia. Dia bisa menjual ke kliennya, pasiennya, jadi 15 juta tuh keris itu. Apakah itu penipuan? Tidak. Anda akan mengatakan penipuan bila Anda nontonnya dari luar. Bila Anda nontonnya tidak memahami ilmu alam bawah sadar, ya Anda akan mengatakan itu penipuan. Tapi begitu Anda belajar ilmu alam bawah sadar, maka Anda tidak akan mengatakan itu penipuan. Kenapa? Karena si klien tersebut sudah meyakini, kembali tadi, sudah meyakini Gus Samsudin itu adalah guru paranormal, orang hebat. Maka keris tersebut bila dipegang oleh Gus Samsudin, dia meyakini bahwasannya barang tersebut adalah barang yang mantap, barang yang tokcer. Si klien sudah tidak peduli, padahal beli di Tokopedia atau beli di emperan, tidak peduli. Karena dia sudah tersugesti akan bahwasannya Gus Samsudin itu paranormal. Maka dia jual 15 juta, sah-sah saja. Selama kedua belah pihak membuat transaksi persetujuan, maka sah-sah saja. Karena dia klien belief tadi terhadap Gus Samsudin, dengan keris tersebut ada isinya misalnya. Saya bukan berbicara mengenai musyrik ya, bukan ke situ saya masuk ya. Saya membicarakannya ini adalah dengan secara kajian alam bawah sadar tadi. Jadi tiba-tiba si klien tersebut menggunakannya misalnya untuk pekerjaan, benda yang dia beli dari Gus Samsudin sesuai niatnya dia membeli benda tersebut, atau untuk supaya proyeknya gol. Tiba-tiba proyeknya gol. Tiba-tiba dia dapat kerjaan habis beli benda tersebut. Itu karena dia sudah beli. Yakin benar satu. Seseorang bila sudah meyakini akan sesuatu, maka bisa jadi sesuatu itu akan dia dapati. Karena dia meyakininya. Contoh misalnya begini. Ada seorang pesenam yang sudah terlatih. Dia mengikuti kejuaraan Olimpiade. Sehingga pada partai final ada satu gerakan yang dia sulit untuk lakukan. Gerakan itu kalau dia bisa lakukan, maka dia akan mendapatkan medali emas. Gerakan itu sangat susah untuk dilakukannya. Nah, sebelum begitu seorang pesenam itu di final tersebut melakukan gilirannya dia untuk melakukan sportnya dia, bagiannya dia, senamnya dia mensugesti dirinya dengan berkata seperti ini. Dia sambil membayangkan gerakan yang sulit itu, dia mengatakan dalam dirinya kepada dirinya, saya bisa melakukannya. Saya sudah pernah melakukannya. Dia berkata dalam imajinasinya dia, dalam alam bawah sadarnya dia, saya bisa melakukannya karena saya pernah melakukannya. Dia mengatakan dalam alam bawah sadarnya dia. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Supaya masuk menjadi beliefnya, supaya masuk menjadi satu keyakinannya. Begitu dia berkata-kata, dia senam dia bisa melakukannya. Padahal dalam latihan berkali-kali dia tidak bisa melakukannya. Nah, disitulah tadi
kehebatan kita. Jadi kita kembali semua kepada belief-nya kita. Yakinkah kita dengan sesuatu? Misalnya teman-teman, saudara-saudara semua di sana, saya memegang korek api ya, pentol korek api. Anda atau murid-murid saya misalnya, saya bilang begini, ini korek api ini saya jual 20 juta. Karena saya mengambil korek api ini adalah dengan menggunakan puasa 40 hari, 40 malam. Dengan menggunakan puasa mutih saya melakukannya. Bila murid-murid saya meyakini, karena murid-murid saya sudah yakin, misalnya ini hanya percontohan, sudah yakin dengan saya, karena sering bertemu, sering berdiskusi, sudah tahu akan kelebihan saya, maka dia akan beli. Kenapa? Itu bukan menipu. Karena sudah ada belief-nya si murid tersebut, guru gue hebat. Karena gue udah sering ketemu, gue udah sering melihat dia, kehebatannya dia. Gue udah sering bertemu dengan dia itu hebat, sudah tercipta beliefnya. Maka dia beli misalnya 40 juta, lalu dia pergunakan, padahal hanya pentol korek. Lalu dia simpan baik-baik, dia meyakini misalnya, ini tadi tolong dibebaskan dari pikiran musyrik. Saya bukan ke situnya, saya bukan membahas itu, tapi kalau membahas itu adalah hal yang musyrik, tidak boleh kita lakukan. Tidak, karena menduakan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan itu. Ini saya hanya coba membongkar yang terjadi kehidupan manusia saat ini, kehidupan sosial di saat ini. Jadi karena dia sudah beliefnya dengan korek api tersebut, sehingga tadi dia main proyek atau bekerja atau ada wanita yang dia inginkan supaya ketarik oleh dia. Ternyata memang ketarik dan dia dapat proyek, dan itu sebenarnya bukan karena pentol koreknya, karena beliefnya tadi dia sudah meyakini masuk ke alam bawah sadar, maka dikabulkan oleh Sang Pencipta. Alam bawah sadar itu adalah menerima sifatnya, menerima segala keinginan manusia, lalu disebarkan ke alam semesta akan mengabulkan. Jadi alam bawah sadar secara agama Islam adalah di situ dekat dengan Allah, dekat dengan yang mengabulkan. Terjadilah kembali tadi beliefnya dia, tiba-tiba dia misalnya memikat wanita, atau tadi dia dapat proyek karena pentol korek itu bukan karena pentol koreknya. Makanya hati-hati di sini, bukan karena pentol koreknya. Karena beliefnya, dia sudah meyakini ada belief di dalam dirinya, maka terjadilah. Namun orang tersebut salah, dia berpikir gara-gara pentol korek, sebenarnya bukan karena pentol korek. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa menjawab pemikiran-pemikiran. Jadi yang terjadi adalah saat ini ada blok Gus Samsudin, ada blok pesulap merah. Pandangan saya ini sebagai blok yang di tengah, yang melihat kedua belah pihak, blok juri. Sebagai juri, saya berharap ada satu audien, ada satu kelompok netizen, atau ada satu kelompok masyarakat yang ada sama sevisi sama saya, yang tidak di pihak manapun. Sebagai juri, kita bisa melihat, oh begitu. Oh begitu ceritanya. Oh ilmiah ya ternyata ya. Jadi saya menjelaskan dengan ilmiah. Oh ilmiah ternyata. Masuk akal ya rupanya. Kira-kira kayak seperti itu. Teman-teman bila ada komen atau apa, boleh disampaikan. Saya mengklaim diri saya sebagai orang yang ahli dalam ilmu alam bawah sadar. Apakah ini sombong? Bukan, saya tidak bermaksud sombong, tapi karena saya percaya diri, karena saya sangat menguasai ilmu alam bawah sadar. Kira-kira demikian, semoga pencerahan ini memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, sehingga bisa ada
tidak lagi kita menjudge sesuatu dengan hanya pikiran kita, yang sana salah, yang ini benar, yang sana salah, yang ini benar. Karena salah dan benar yang bisa menilainya adalah bukan kita, tapi Allahu Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.